hati ya. Nah, karena orang spiritual itu terkadang apa yang dia ucapkan tidak langsung, Pak Ustadz. Kadang dia mempunyai hal yang memang ada dalam isi kepalanya untuk ditumpahkan itu tidak langsung. Kadang dia pikirkan dulu. Karena kenapa? Orang spiritual itu satu kata yang dia lontarkan untuk bicara, 2 kali berpikirnya. Gitu. Semuanya juga. Ya karena kenapa? Ya saya bilang secara lurusnya dalam kehidupan dia bergaul dengan siapa aja ya sosialisasi itu keterima. Jadi masuk dalam segala kalangan. Benar Pak Ustadz. Masuk kalangan jawara masuk, kalangan para pejabat masuk, ke kalangan para kiai masuk. Benar. Kalangan pengusaha masuk. Jelas. Hebat. Ya emang benar. Karena kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bertemu, khusus untuk ADDN. Alhamdulillah bisa bertemu dan bisa berbincang-bincang dengan saya pribadi. Mungkin rekan-rekan yang lain tidak bisa hadir, lagi ada kesibukan. Iya mungkin. Alhamdulillah ya Pak Ustadz. Jadi untuk malam ini mungkin ada beberapa hal yang saya ingin obrolkan, yang kita akan perbincangkan ya. Ya siap Pak Ustadz. Terutama masalah cara berpikir orang yang berspiritual. Karena kalau saya perhatikan orang-orang yang berspiritual itu cara berpikirnya hebat. Menurut Pak Ustadz? Menurut saya. Kadang ya masuk logika juga kepada saya kalau saya ya menyaksikan orang-orang berspiritual itu ngobrol apa aja sering dia temui. Nyambung gitu ya Pak Ustadz ya. Dan memberikan solusinya pas gitu. Tepat gitu. Tepat. Itu hebatnya orang berspiritual. Mungkin untuk ADDN sendiri menyikapi hal ini, kenapa sih di orang-orang berspiritual itu jadi cara berpikirnya itu sangat luar biasa? Apakah ada pengaruh dari sisi batinnya atau pengaruh dari penangkapan otak dan akalnya? Itu seperti apa? Ya kalau menurut saya benar Pak Ustadz, itu ada pengaruh dari hati ya. Nah, karena orang spiritual itu terkadang apa yang dia ucapkan tidak langsung Pak Ustadz. Kadang dia mempunyai hal yang memang ada dalam isi kepalanya untuk ditumpahkan itu tidak langsung. Kadang dia pikirkan dulu. Karena kenapa? Orang spiritual itu satu kata yang dia lontarkan untuk bicara, 2 kali berpikirnya. Gitu. Jadi kalau dikatakan gini ya, jadi orang yang tidak berspiritual mah istilah kata dia mah berpikir ke A, tapi orang yang berspiritual mah kadang dia sudah meloncat ke Z. Nah gitu. Benar. Memang kadang-kadang kalau kita kita perhatikan orang spiritual itu kadang-kadang suka gini Pak Ustadz. Padahal dia sekolah pendidikan ya. Misalkan rata-rata SMA lah. Tapi kadang kalau diperhatikan cara bicaranya itu kadang-kadang suka kayak seperti dia nih di fakultas gitu pembicaraannya gitu kan. Nah, kadang kalau kita secara pribadi menyimak, ya orang belajar di mana sih? Bener tidak? Iya. Kayak saya gini lah Pak Ustadz. Saya tanya ke Pak Ustadz nih. Misalkan Pak Ustadz bercerita tentang apa aja, saran atau motivasi, sebelum Pak Ustadz lontarkan untuk semua yang mendengarkan, apa dulu yang Pak Ustadz ini? Maksudnya? Sebelum ngomong itu, kadang-kadang orang spiritual kan suka berpikir dulu. Jadi mungkin untuk saya pribadi, kalau saya ingin memberikan suatu wajangan lah ya, gitu kan ya. Kadang ada 2 versi ya kalau saya pribadi ya. Yang saya temukan ya dalam yang saya temukan dalam konteks spiritual dalam diri pribadi saya. Jadi pola pikir itu kadang ada satu hasil daripada perenungan tertutup.
Perenungan dalam arti bukan merenung atau menghayalkan sesuatu. Ya, benar. Jadi merenungkan dalam arti merenung, meniti ke dalam diri kita. Tapi suka ada kata-kata yang di luar logika kita, bahkan hal yang belum saya pikirkan, tetapi itu ada. Begitu. Ketika tadi yang Pak Ustadz bicarakan ada, itu sadar atau tidak sadar? Jadi bilang sadar, ya saya sadar. Muncul dengan sendiri lah ya. Muncul dengan sendiri. Muncul dengan sendiri. Tetapi kadang gini juga, kalau saya ingin melontarkan atau memberikan suatu wajangan, apa yang saya sudah rencanakan itu terkadang saya mau melontarkannya, kadang suka tertutup. Aneh juga itu saya. Tetapi kalau saya sifatnya ya pasrah, ya kepada Allah, apa yang Allah akan kasih kepada saya dari wajangan saya, apa yang keluar tidak direncanakan itu lancar sendiri. Pure lah gitu ya. Pure. Dengan kalimat apa adanya gitu ya. Apa adanya, tapi ya saya menyimak obrolan saya sendiri kok masuk kepada diri saya sendiri dan masuk kepada orang-orang yang mendengarkannya juga. Kadang ada keanehan di situ juga tuh. Gitu. Tapi untuk keadaan sendiri, jadi berpikir orang-orang berspiritual itu dalam arti untuk apakah ada batasan, apakah tidak ada batasan dalam hal apapun, apakah orang spiritual itu bisa memikirkannya? Bisa Pak Ustadz. Ya kembali ke dirinya dulu. Misalkan dia mau misalkan ada nih seperti Pak Ustadz dengan saya nih ngobrol nih, itu terkadang ada rasa yang memang yang datangnya dari hati, benar tidak? Terus kita ucapkan itu dengan memfilterkan kalimatnya oleh pikiran. Jadi ini diperhitungkan nih dampaknya apa gitu kan. Ya, seperti itu Pak Ustadz, benar, bisa. Jadi tidak ada batasan menurut saya. Tidak ada batasan. Jadi orang spiritual itu cara berpikir ya masuk ke semuanya juga. Ya karena kenapa? Ya saya bilang secara lurusnya dalam kehidupan dia bergaul dengan siapa aja ya sosialisasi itu keterima. Jadi masuk dalam segala kalangan. Benar Pak Ustadz. Masuk kalangan jawara, masuk kalangan para pejabat, masuk ke kalangan para kiai, masuk benar, kalangan pengusaha, masuk, jelas, hebat. Ya emang benar. Karena kenapa? Karena orang seperti itu kadang-kadang punya tolak ukur dalam diri. Gitu. Kadang kenapa dia bisa bergaul dengan semuanya, dia tidak pernah menjustis dan dia tidak pernah mengakui bahwa segala sesuatu yang Allah berikan di setiap pertemuan itu dia tidak punya rencana. Jadi semuanya dianggap itu rencana Tuhan. Saya ketemu Pak Ustadz malam ini, ya, saya bilang tadi, semua pertemuan tidak ada yang kebetulan. Gitu. Ya, tinggal diri kitanya bisa menerima dan bisa menikmati apa yang Allah kasih. Gitu. Berarti mungkin itu kan salah satu hikmah ayat, salah satu hikmah untuk orang-orang pelaku spiritual yang benar-benar yaitu ya ingin mengkaji tentang dirinya, mungkin salah satu hikmahnya. Jadi cara berpikirnya itu beda dengan benar. Memang saya pernah menanyakan juga ya, saya kan menanyakan kepada guru. Kalau nggak salah ketika saya mau ambil satu torekat, guru itu pernah ngomong, jadi orang-orang yang benar-benar menjalankan spiritual, jadi dia akan mempunyai pola pikir yang sangat jauh dengan orang-orang yang tidak berspiritual. Yeah. Mungkin itu ya salah satu daripada hikmah orang yang berspiritual. Mungkin saya punya satu gambaran atau satu contoh ayat untuk berpikirnya orang spiritual seperti ini. Jadi dia itu tidak akan membenarkan sesuatu tentang berita-berita yang belum tentu benar buktinya. Contoh, katakan dalam satu kampung ada perselisihan, cekcok sehingga terjadi tawuran, saling hantam, saling pukul, saling tonjok. Ya mungkin kalau untuk orang yang bukan spiritual,
Mungkin dia itu melihat salah satu pemicu yang mengakibatkan antara kampung dan kampung terjadi perselisihan, mungkin hanya didasari satu alasan. Iya. Misalkan contoh satu alasan, mungkin ada salah satu dari kampung sebelah diejek lah, dihina lah. Mungkin untuk orang spiritual mengarahnya tidak hanya ke situ. Benar. Jadi dia itu melihatnya lebih luas. Ada apa sih sebenarnya aslinya antara kampung dan kampung ini sampai kan bisa berselisih? Mungkin dia itu lebih meneliti ke dalam lagi. Iya. Seperti itu ya. Orang berspiritual itu. Nah, untuk Aden sendiri, katakanlah Aden itu salah satu seorang, katakanlah kalau dari bidang usaha ya, bisa dikatakan marketing lah ya. Bisa dikatakan marketing, tapi saya nggak tahu keilmuan marketing seperti apa, karena itu kan dunia Aden. Sedangkan modal Aden itu, Aden kalau dikategorikan kan orang kecil, Benar. terlahir daripada keluarga yang tidak sederhana, tidak punya. Sedangkan orang-orang marketing itu kan ya harus mempunyai power yang besar, karena kan dia harus bertemu dengan klien. Klien itu kan bukan ecek-ecek bocek, kadang berwibawa, kadang sekolahnya tinggi, jadi bicaranya itu sangat luar biasa, terpelayar. Jadi untuk cara berpikir Aden dalam usaha tersebut gimana tuh? Apakah ada ini don apa gimana gitu? Kalau saya yang ada dalam diri saya Pak Ustadz ya, maksudnya sesuai dengan pengalaman apa yang saya lakukan pada saat ini. Jadi terkadang saya tidak mendoktrin diri saya ini untuk tidak bisa, karena saya selalu mendoktrin dalam bidang apapun, maksudnya usaha lah ya. Contohnya ke usaha yang dari Pak Ustadz ceritakan. Saya anggap itu bisa. Karena kenapa? Orang aja mampu dan bisa karena ada kemauan. Dan saya pun bisa ketika saya punya kemauan yang kuat, tanggung jawab, dan kalau bahasa ini gigi gitu, artinya niat itu yang saya tekadkan itu ya seperti niat ketemu dengan si A, saya yakin membawakan hasil yang memang sesuai keinginan saya. Artinya saya punya pengalaman dulu. Saya bertemu dengan salah satu orang yang lumayan ya, dalam bahasanya juga ya intelek, terus dalam penampilannya. Otomatis secara pribadi melihat orang tersebut kan biasanya, iya dong, kaget. Cuma saya di situ punya percaya diri. Saya bilang tadi, ketika Allah mempertemukan orang lain dengan saya, disitulah hal yang positif yang harus saya pelajari. Akhirnya saya banyak belajar juga ke dia, Pak Ustaz. Itu dengan satu catatan, mindset pemikiran saya bikin positif gitu. Dia nanya, selagi saya bisa ngejawab, saya jawab. Gitu. Pernah nggak dalam perjalanan Aden menemui orang-orang katakan yang punya pangkat tinggi dalam usahanya ya? Pernah nggak ada kata istilahnya membuli atau menyudutkan Aden itu kurang ini? Tapi tidak kan buktinya? Alhamdulillah Pak Ustadz tidak. Karena kenapa? Sampai saat detik ini belum ada salah satu orang gitu ya, sebagai partner kerja atau partner bergaul saya, belum pernah ada yang menyudutkan bahwa saya seperti ini, seperti belum ada. Karena kenapa? Saya berpegang teguh ke salah satu apa yang beliau kasih ke saya. Satu, amanah. Dua, tanggung jawab. Sekecil apapun hal yang harus memang saya tanggung jawab, saya harus tanggung jawab. Ketiga, itu kejujuran. Jadi ketika saya punya modal tersebut, saya yakin saya akan bertemu dengan orang apapun saya bisa. Gitu. Tapi untuk Aden sendiri, katakan kalau dalam bidang usaha, ya otomatis kan kalau bidang usaha pasti banyak usaha yang sama. Gimana? Banyak usahanya yang sama. Benar Pak Ustadz. Katakanlah pesaing. Dalam sikap Aden, jadi untuk menyikapi pesaing-pesaing dalam kata, jadi dikategorikan, jadi kerja Aden itu sama dengan orang lain. Ada kan ada terjadi suatu gesekan atau apa-apa, untuk menyikapi hal tersebut dalam pola pikir Aden itu seperti apa? Kalau saya menyikapi tentang urusan seperti itu sekarang ini,
Saya punya misalkan produk A ya, Ya. dan produk saya pun ada yang jual misalkan sama, seperti produk saya sama. Ya namanya usaha pasti ada lah yang ikut bareng, yang ikut dengan sama produk kita. Cuma saya punya pikiran, saya yakin bahwa rezeki itu tidak akan tertukar, gitu. Karena ketika saya jual ini produk yang ini, dia sama jual produk dia juga, dan saya di situ tidak takut untuk bersaing. Karena kenapa? Pada dasarnya saya bilang Allah punya segalanya. Kalau memang udah ada bagian hari ini rezeki saya tidak akan tertukar. Jadi di bawah santai ya. Bawa santai Pak Ustadz, bawa santai. Kan ada juga, jadi ada juga mungkin yang di luar atau yang di mana. Kan itu kan, wah ini saingan saya, harus disingkirkan. Ada mungkin yang berpikir negatif seperti itu, ada ya. Ada Ya. mungkin. Tapi dalam hal segi kerja pernah nggak yang ada yang berusaha untuk menyingkirkan sendiri dalam pekerjaan ini? Saingan saya ini, ada dan ini harus saya singkirkan. Ada nggak pengalaman itu? Ya mungkin saya bilang tadi ya, untuk arah ke situ ya mungkin ada, mungkin. Tapi saya juga tidak tahu siapa orangnya. Gitu kan. Dan walaupun tahu, saya tidak bisa sebut orangnya siapa. Coba kembali ke kita Pak Ustadz. Ketika bicara tentang bab spiritual tadi yang sudah kita ceritakan, kalau saya tidak belajar sampai detik ini tentang spiritual, mungkin bisa aja pola pikir saya, mindset saya, sebelum gue yang disingkirkan, gue bisa nyingkirin dulu tuh. Kalau misalkan tidak belajar spiritual. Tapi kalau belajar spiritual, kadang-kadang hati kecil yang ngajarin, Yari, ketika kau diuji, ketika engkau diberikan kesusahan, kau yakin bahwa segala urusan yang kau jalani itu ada hikmah dari semuanya tuh. Jadi terkadang dengan seketika pikiran itu datang Pak Ustadz. Makanya alhamdulillah saya bilang tadi Pak Ustadz, bicara tentang yang spiritual dan yang tidak, memang ada nilai prosesnya, nilai perbedaannya gitu. Makanya ketika saya bukan bisa berspiritual ya, tapi lagi belajar berspiritual. Agar kenapa? Tujuannya saya ini ke diri pribadi, agar saya bisa mengendalikan nafsu saya. Gitu Pak Ustadz. Jadi bukan misalkan saya belajar spiritual nih buat inilah itulah, bukan, tapi buat ngejaga diri saya sendiri. Jadi dalam hal apapun mungkin ayah, ya walaupun dalam hal segi usaha atau dalam hal segi bisnis apapun, ya mungkin orang-orang spiritual itu lebih menekankan supaya potensinya tetap terjaga, potensi yang baik ya. Ya mungkin saya juga pernah mengaji juga ayah, mengaji, mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Iya benar Pak Ustadz, alhamdulillah. Supaya meluruskan. Jadi apabila ada seseorang yang ingin menjatuhkan kita, menghina kita, membuli kita, ya menurut yang saya dapatkan dari kajian-kajian tersebut, kita tidak harus membalasnya. Benar. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, jadi meningkatkan potensi kita. Biarkan orang lain sibuk dengan urusannya mencoba untuk menjatuhkan kita, tapi kita itu jangan terbawa oleh kejelekan mereka, tetapi kita berusaha untuk meningkatkan potensi kita, dan seketika potensi kita sudah menaik, ya mungkin dia sendiri yang jatuh sendiri. Benar. Seperti itu. Ya kan kata bahasa ya, belajarlah engkau naik tanpa menjatuhkan seseorang, kan gitu. Nah jadi ketika saya berpikir dampak-dampaknya dari apa yang saya jalani di kehidupan, ya alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Ustadz dan keluarga besar silaturahmi yang sering mungkin berdiskusi ya. Kadang-kadang namanya orang, nafsu itu kan semuanya ada, tergantung kita yang mengendalikan Pak Ustadz. Bahkan ketika saya diberikan perjalanan yang mulus, yang enak, justru saya punya ketakutan. Ketakutan saya itu ketika saya diberikan perjalanan hidup yang lurus tanpa ada hal-hal ujian, saya takut di kemudian hari endingnya saya terjatuh. Tapi ketika saya belajar dari ujian, rasa pahit, rasa misalkan sedih, rasa benar-benar banyak pengalaman yang di kehidupan itu seperti rumit,
saya punya keyakinan mungkin di kemudian hari ini ada perjalanan yang luar biasa gitu. Makanya saya bilang ke diri saya, kalau memang ada ujian, bukan saya nantang ya Pak Ustadz. Iya. Justru saya akan lebih menerima, karena ketika ujian terus datang ke kehidupan saya lebih banyak, mungkin sedikit lagi saya akan lulus. Karena sudah diuji banyak Pak Ustadz. Tidak mungkin orang yang diuji tidak akan lulus. Iya. Ya, contoh kita sekolah lah, sekolah. Saya misalkan sekolah kelas 1. 1 tahun itu tidak ada ujian. Ya saya kapan lulusnya? Naik kelas. Naik kelasnya Pak Ustadz. Nah kalau misalkan saya sekolah ada ujian di setiap tahun, otomatis saya bisa naik ke kelas 2 kan gitu. Itu secara rasional saya berpikir Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah dengan spiritual akhirnya saya bisa ke diri pribadi tolak ukurnya alhamdulillah. Penerimaan ketika diberikan ya bersyukur, ketika tidak ya saya harus belajar sabar lagi. Tapi menyikapi hal ujian yang tadi diucapkan Aden, ya mungkin itu juga ya versi orangnya juga. Benar? Versi orangnya. Kalau benar-benar ya versi orangnya yang benar-benar menyikapi, mendalami tentang spiritual atau mengetahui tentang kajian-kajian tentang menyikapi tentang ujian, ya pasti dia bisa menerima. Tapi ada kan ayah. Jadi seketika seseorang diuji tersebut, ada yang suka berpikir, jadi mempunyai suatu pola pikir, wah ini apes baik, apes seperti itu. Ya seharusnya kan menindaklanjutinya seperti yang ceritakan tadi. Iya ya. benar. Wah Allah ini akan menaikkan kapasitas saya, menaikkan derajat saya. Seharusnya dia bunga mungkin ya. Benar, Bunga. seharusnya. Tapi kan tidak semua orang berpikir seperti itu ya Pak Ustadz ya. Ya benar. Bahkan kata Pak Ustadz tadi, ketika ada salah satu orang, misalkan diberikan ujian, dia kadang-kadang kata Pak Ustadz tadi bilangnya apes. Nah ketika keluar dari lisannya apes, dia mendoktrin diri dia ketika ada ujian, dia seperti itu aja ntar. Oh, jadi apes banget. Iya Pak Ustadz, itu menurut saya. Karena kenapa? Dia diberikan ujian nih, misalkan untuk kesabarannya lebih naik 1 tingkat. Tapi dia kadang-kadang bahasanya suka bebanting. Iya. Artinya membanting, apa amat ieu bae hirup. Nah, di situ mindset akan terbawa oleh keadaan dan terekam oleh jejak perjalanan. Dan sehingga kalau ada ujian, dia tidak akan menyadari bahwa itu ujian yang harus meningkatkan kapasitas dirinya. Ya apa sebaiknya berpikir gitu. Jadi kudu bunga beanya. Ya. Dalam hal apapun misalkan ya orang itu kudu bunga. Benar. Tapi emang tiga kak. Jadi mungkin dari golongan-golongan spiritual mungkin ada yang banyak sering membicarakan hal keilmuan apa sih? Jadi disebutnya daya tarik menarik katanya seperti itu. Jadi apabila seseorang ingin hidupnya bahagia, ya berarti diri kita harus bahagia dari sekarang. Karena dalam batin kita bahagia akan menarik hal yang bahagia kepada diri kita. Yeah. Ya mungkin menurut versi saya ya. Kadang kan lisan itu mudah untuk mengucapkan. Benar. Ingin bahagia, tetapi kan bukti nyatanya ya kita membahagiakan diri kita, dibahagiakan. Jadi memaksa diri kita bahagia, ya jadi ujung-ujungnya ya bukan bahagia, tambah beban lagi. Yeah. Tambah beban lagi. Sebenarnya menurut saya kata-kata seperti itu sekedar penjelasan perangsang bahwa jiwa yang bahagia akan menarik hal yang bahagia dalam dirinya. Jadi pertanyaan saya, luar dari perangsang atau argumen tersebut, itu argumen yang tidak disalahkan, memang benar. Tapi hal yang bisa membuat kita bahagia dalam batin kita, apakah ada ritual khususnya? Atau dengan sikap seperti apa supaya jiwa kita ini tetap bahagia? Nah, sebenarnya gini ya. Jadi saya bilang bukan ke spiritual dulu, ini ke hal yang memang secara pikiran sederhana lah ya. Iya. Sebenarnya kalau memang ingin hidup bahagia, itu kan kembali kebahagiaan kan unsurnya di dalam ya. Di dalam. Nah, jadi kita harus bisa penerimaan dalam diri.
ketika apa yang kita jalankan, misalkan nih malam nih, besok kita nih Mm-mm. bangun tidur, apa yang kita jalankan, Mm-mm. itu kita jalankan dengan apa adanya aja Pak Ustadz, sehingga akan terbukalah dalam jiwa itu rasa penerimaan, sehingga membuat kita tuh hidup, oh jadi seperti ini. Nah karena kenapa hidupnya mudah, Mm-mm. yang rumit itu gayanya. Mm-mm. Kadang-kadang hati atau jiwa bahagia, kadang-kadang mindset yang nggak bahagia. Karena kenapa? Hidupnya dijalankan, gayanya dimasukkan. Benar nggak? Karena bahasa gaya tersebut identik dengan kehidupan. Benar tidak? Oh, gue pengen beli mobil nih. Padahal kemampuan belum bisa untuk ke situ. Maksudnya, jalankan sesuai keadaan hidup. Itu. Adapun masalah tentang keinginan, boleh. Cuma ya tadi jangan sampai disimpan ke mindset berpikir. Yang ada kenapa? Hati selalu benturan. Itu menurut saya Pak Ustadz. Jadi prinsip daripada supaya kita bisa menarik hal yang bahagia, jadi kan pola batin kita harus bahagia ya. Jadi salah satu cara mungkin yang tadi AA jelaskan, jadi kan bahagia itu kan supaya timbul dengan sendiri, tidak ada pemaksaan. Kalau ada pemaksaan itu menurut saya ya kurang bagus, kurang bagus. Jadi mungkin apa yang dikatakan Adeden tadi, kita harus terimakan dulu, terimakan. Ya mungkin bahagia tersebut setelah menerima, bahagia tersebut dalam batin kita akan timbul sendiri. Benar. Dan disitulah power kebahagiaan akan menarik kebahagiaan yang di luar, menarik kepada diri kita. Ini seperti itu ayah. Ya, jadi jangan ya disugestikan boleh ya, disugestikan boleh. Itu hanya sekedar perangsang ayah. Benar. Perangsang, tetapi bahagia yang aslinya harus muncul dengan sendiri dalam hati kita. Ya mungkin untuk bincang-bincang malam ini sangat luar biasa. Jadi cara berpikir orang spiritual itu ya emang banyaknya langkahnya lebih jauh daripada orang-orang yang tidak spiritual ya. Jadi mudah-mudahan ya orang-orang yang berspiritual tetap dalam keistiqomahannya itu membangun jiwa-jiwa dirinya. Setelah jiwanya terbangun, bangunkanlah jiwa-jiwa orang lain. Mungkin saya tutup pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.